Orang punya mata apa dimata-matain. Ih, Masuk kelas apa deh mereka? ada ikan ini. Tasya itu sama Sineba Wadis sama dengan mereka itu sama Hesron. Wadis mereka? Ya, Hesron. Kemarin sore saudara-saudara masuk sertifikat sore-sore warga sendiri. Lupa mereka buat kontaminasi begitu. Mereka aja. Setap saja. Mereka bilang siapa yang dompet? Siapa? Tidak dapat sampel. Tak pernah berharga di depan kami. Di sini. Oh ini aku cari. Wah, mereka udah buat grup. Belum. Lu pakai mana sih ngirimnya? Ngirimnya? Share. Masuk ke grup yang terus 3 panah di atas. Dia gantinya per naik kelas atau semester? Per naik kelas. Ini yang undang via Tautan. Oh yang tadi kan? Kamu share itu yang ada page atasnya nggak? Di grup. Cek. Cek 1 2. Shalom. Adik-adik, shalom. Selamat malam. Puji bagi nama Tuhan, pada saat malam hari ini kembali kita bersama-sama berkumpul di tempat ini, di keluarga Bapak Arno Tulenan. Dan biarlah kiranya kehadiran kita pada saat malam hari ini boleh sama-sama mendatangkan hadirat Tuhan di tempat ini. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan, sebab hanya Tuhanlah Allah yang begitu dahsyat, yang begitu baik dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan selalu kita rasakan. Dan mari sejenak kita menundukkan kepala. Kita akan memulaikan ibadah kita pada saat malam hari ini. Sebelum mulai kita berdoa. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Kami mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu
dengan kuasa dan kasih-Mu kami masih boleh ada hingga saat malam hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memulaikan ibadah pada saat malam hari ini. Tuhan memberkati setiap kami yang ada dan datang pada malam hari ini ya Bapa. Kami boleh bersuka cita, kami boleh merasakan damai-Mu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau meninggikan Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu lebih lagi ya Bapa lewat ibadah ini. Tuhan Yesus yang baik, ampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Kami boleh layak ya Bapa untuk memuji memuliakan nama Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati tempat ibadah ini dan setiap pelayan yang akan melayani juga Tuhan memberkati. Acara selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu hingga boleh selesainya acara ini ya Bapa. Tuhan yang turut campur tangan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami akan mulai ibadah malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kasih setia-Mu Tuhan kami boleh rasakan. Haleluya Yesus. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
puji dan sembah yang bagi Haleluya. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, amin. 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 Kita mau meninggikan nama Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik dalam kehidupan kita. Karena Allah sudah baik dalam kehidupan kita, boleh saudara-saudari yang mungkin ada di samping kanan kirinya, boleh disalim, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kita angkat pujian kita yang berkata, Tuhan Yesus, Tuhan gitu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Menyatakan
saudara-saudari, tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian dari tuan rumah di tempat ini. Dan kepada tuan rumah disilakan sambil menunggu kita angkat pujian ini lagi dari refnya saja, kita katakan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Apa bapak rumah tangga yang bersaksi? Atau berdua, atau berempat sekeluarga? Duet kita. Salam Bapak Ibu, terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya secara pribadi, kepala rumah tangga di sini mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya buat kami di rumah ini dijadikan tempat ibadah keluarga. Kami mengucap syukur, terima kasih pada seluruh jemaat gereja GPDI Bethesda. Ucapan syukur kami untuk saat ini, kami mengucap syukur telah masih diberikan kesehatan hingga saat ini, berikan berkat yang lebih lagi dari Tuhan Yesus, mengucap syukur. Dan begitu banyak tantangan hidup kami, ya ada juga yang sebelumnya kami punya rencana untuk membangun rumah kontrakan yang kemungkinan gak akan selesai yang tahun lalu. Tapi berkat rahmatnya dan ternyata bisa selesai walaupun itu kami ambil kredit lagi dari bank. Dan bisa selesai dan sekarang masuk tahap kedua. Sudah mulai pembangunan lagi yang di depannya lagi, yang 5 rumah lagi. Dan masih 50%, masih butuh dukungan dana bagi 5 kamar ya. Ya kami masih menghadapi tantangan ini, ya semoga bisa lancar dan bisa selesai. Yang dalam satu sisi dalam hal pekerjaan saya, yang kemungkinan proyeknya akan selesai di Lihir PNG bulan Desember dan akan tutup proyek di PT Newmont Lihir, tambang emas di sana. Saya secara pribadi masih berharap masih ada proyek lanjutan, cuman resikonya tinggi sekali. Jadi ada pembuatan ya istilahnya seawall, jadi membendung air laut supaya di bawah laut kita bisa nambang emas di bawahnya. Dan itu proyeknya sangat risiko tinggi, menantang alam, dan saya masih berpikir akan ikut dalam proyek itu atau tidak. Dan itu sangat berisiko tinggi sekali, lebih tinggi daripada tambang underground mine. Jadi menantang alam, saya masih terbeban akan ikut dalam proyek itu atau tidak. Yang proyek yang sementara sekarang akan selesai bulan Desember dan kemungkinan akan mencari pekerjaan lain. Minta dukungan dari Bapak Ibu supaya lancar diberikan berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya dari ibu rumah tangga. Untuk
keluarga, orang tua saya, juga opanya, mertua yang ada di Balikpapan dalam keadaan sakit. Bantu doa semoga kesembuhan yang daripada Tuhan jadi bagian opa supaya dia boleh sembuh seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk orang tua, saudara yang ada di Hulu juga di masa tua mereka boleh diberi kesehatan yang terbaik. Apapun masalah yang mereka hadapi, Tuhan beri jalan keluarnya. Juga bantu doa untuk bapak rumah tangga, anak-anak dalam masa pendidikan pertumbuhan mereka boleh selalu diberkati, hidup mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Dan juga untuk saya sendiri semoga selalu dikuatkan, dimampukan untuk menjadi penolong bagi rumah tangga, bagi keluarga dalam keseharian, mendidik membesarkan anak-anak supaya selalu diberi kesabaran. Banyak hal sih yang bisa kami saksikan dari kehidupan sehari-hari. Tuhan begitu besar kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bagi saya ibu rumah tangga mungkin tantangan sehariannya yaitu mendidik membesarkan anak-anak, terus pekerjaan rumah tangga sih biasa aja. Tapi kadang semakin besar anak-anak mereka punya pemikirannya sendiri. Kami sebagai orang tua mungkin menginginkan mereka begini, harus seperti ini, tapi mereka punya pendiriannya sendiri, punya pemikirannya sendiri. Kami cuma bisa mengarahkan dan menyerahkan kepada Tuhan, biarlah apa yang mereka jalani kesehariannya, pendidikan dan segala pertemanan, mereka bisa sesuai dengan kehendak Tuhan dan selalu diberkati kemanapun mereka pergi dan melangkah. Mungkin itu saja kesaksian dari kami. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu untuk keluarga di tempat ini. Iya, kita saling mendukung, membantu dalam doa untuk keluarga di tempat ini. Biarlah kiranya setiap tantangan dan apapun yang dihadapkan pada keluarga di tempat ini, baik bapak kepala rumah tangga, ibu, serta anak-anak mereka, semua dalam perlindungan dan penyertaan tangan Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap proses kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarlah kiranya keluarga ini boleh selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan ke depannya, semua boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita angkat pujian kita yang berkata, Tuhan, sungguh kami bersyukur karena Engkau menyertai hidup kami. Haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang pernah berakhir. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima
Ada begitu banyak hal yang boleh kami lalui karena kebaikan Tuhan terlaksana dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan kami mengakui bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang begitu baik. Memperhatikan hidup kami. Sehingga kami boleh ada pada malam ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan malam hari ini. Tetap kami mengundang Tuhan hadir bersama dengan kami. Kami mau belajar untuk menikmati kebenaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau belajar lagi untuk lebih memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Sebab itu pakai bibir mulut hamba-Mu, pikiran hamba-Mu malam hari ini Tuhan. Untuk membagikan berkat kebenaran firman-Mu. Yang dapat mengajari kami semua yang hadir malam hari ini. Dapat membekali kami Tuhan. Sehingga kami mengakui benar semua karena Tuhan. Apa yang ada pada diri kami, apa yang ada pada kami, yang kami miliki semua adalah milik Tuhan. Dan semua atas kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, berikan kami hati yang fokus untuk saat ini ya Bapak. Telinga kami boleh kami pakai untuk sama-sama mendengarkan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya, shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Walaupun tempat kita malam hari ini kayaknya ada 3 peta. Di sebelah kanan saya apa kabar? Oke, yang di tengah apa kabar? Yang di luar apa kabar? Haleluya, puji Tuhan. Semua kita percaya bahwa dengan pujian kita ada semua karena berkat anugerah Tuhan. Haleluya. Ada yang capek memuji Tuhan? Ada yang capek memuji Tuhan dari tadi malam, sekarang, besok full ya minggu ini ya, tidak ada yang terlewatkan. Kita percaya bahwa semakin kita melayani Tuhan, semakin kita memuji Tuhan, maka kita akan semakin bersukacita di dalam Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin karena cuaca ya, banyak yang meriang, banyak yang mulai cari obat, banyak yang cari tisu, cari segala macam. Tapi kita percaya bahwa walaupun suasana terjadi, tidak menghalangi kita datang beribadah kepada Tuhan. Malam hari ini kita mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya rindu kita sama-sama buka firman Tuhan. Terlebih terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan malam hari ini. Dan mari kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13. Kita akan lihat di ayat yang ke-31 mulai sampai ayat yang ke-35. Matius pasal yang ke-13. Matius 13 ayat yang ke-31 sampai yang ke-33. Yang sudah dapat bisa katakan amin. Amin. Kita akan baca firman Tuhan supaya bukan hanya saya yang mengambil bagian, kita boleh semua mengambil bagian malam hari ini. Saya akan baca ayat 31, nanti sidang jemaat di ayat yang ke-32 dan seterusnya. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, hingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seseorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya.
supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya malam hari ini. Di sini saya tidak akan berbicara tentang biji sesawi. Kita sudah sering dengar, kalaupun dituliskan di sini yang kita baca bahwa biji sesawi itu tumbuh menjadi suatu pohon yang besar sampai burung-burung bisa bersarang di situ. Awal mulanya saya dengar dan saya baca ayat ini, saya berpikir kayak gini, bukannya sawi di tempat kita itu ada nggak setengah meter? Nggak lah ya, nggak sampai, walaupun sesubur apapun mungkin berapa senti aja. Tapi kalau kita buka di YouTube mau cari tahu gimana sih pohon sawi itu dan sebagainya, orang Cina saja panen sawi itu memang gede banget. Mereka bisa duduk di bawahnya, dan apalagi kalau pada zaman dahulu memang dia akan seperti sebuah pohon seperti itu. Tapi saya tidak akan berbicara ke situ, saya akan berbicara tentang ragi. Kerajaan surga diumpamakan seperti ragi. Pasti di malam hari ini semua kita yang hadir, apalagi ibu-ibu pasti tahu ragi itu apa sih. Dan apa sih dampaknya ragi itu atau manfaatnya ragi itu. Yang rajin bikin kue, yang tukang kue pasti tahu dampak dan manfaat dari ragi itu. Ragi kalau sudah dicampurkan ke adonan, dia akan berdampak dengan bukan langsung, dampaknya itu bukan langsung. Mama Ian pasti tahu ya kan. Kalau kita mau bikin donat, taruh ragi enggak langsung dia akan mengembang, tapi butuh proses waktu. Apakah itu berapa menit? Didiamkan dulu kemudian dia bekerja. Ragi bekerja secara diam-diam di dalam adonan dan memberikan manfaat yang pasti menguntungkan bagi pembuat roti atau kue apapun. Ragi berbicara tentang membawa dampak yang positif dan itu menguntungkan. Dulu saya enggak ngerti, ternyata ragi itu kalau dia bagus dibilang raginya hidup ya, kayak gitu. Karena ternyata ada ragi yang tidak hidup. Kalau dipakai adonannya akan bantat, tidak akan mengembang dan pasti merugikan. Nah, saya dulu nggak tahu, kirain ragi itu sama aja. Ternyata ada yang mungkin sudah masuk angin ke apakah terus nggak ngembang lagi, seperti itu ragi itu. Nah, ragi itu bekerja secara diam-diam. Nah, dampak yang ditimbulkan oleh ragi adalah suatu keuntungan, kesenangan bagi orang yang memerlukannya, bahkan orang yang membuatnya. Nah, kita sebagai umat-umat Tuhan, dampak dalam hidup kita, dalam mengiring Tuhan, pasti ada manfaatnya, ada dampaknya. Dan ragi itu membawa dampak yang positif. Demikian juga hidup kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita mau dampak dari hidup kita itu adalah dampak yang positif. Dengan malam hari ini saya kasih judul gaya hidup yang berdampak positif. Gaya hidup dalam kehidupan kita, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita berdampak dengan baik? Di sini saya mencatat satu, yang tentunya kita harus melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan baik itu adalah satu dampak dari pengiringan kita. Kalau selama ini bertahun-tahun lamanya kita mengiring Tuhan, firman Tuhan yang diberitakan kepada kita sudah terlalu banyak. Kalau kita mau simpulkan, kalau kita mau catat, kita mau lihat kembali sudah berapa banyak firman yang kita dengar. Dan saya mau bertanya, apakah dampaknya dalam hidup kita? Manfaat firman Tuhan dalam hidup kita, apakah kita sudah memberikan keuntungan, memberikan dampak yang mengembang, atau membuat dampak yang bantat? Ragi yang membawa tepung adonan yang bantat.
Tentunya kita mau semua kita yang hadir malam hari ini bahwa selama bertahun-tahun kita mengiring Tuhan, pasti kita mau memberi manfaat atau dampak yang baik. Yang nomor 1 saya tulis bahwa dampak gaya hidup yang bermanfaat dalam hidup kita adalah melakukan kebaikan. Itu Filipi 4 ayat 5. Saya minta tolong kalau ada yang bisa dapat Filipi 4 ayat yang kelima boleh dibacakan. Ya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Saya mencari dalam Google, dalam YouTube, apa aja sih yang dimaksud berbuat baik itu. Karena di pikiran kita kalau orang berbaik itu biasanya apa? Tapi kalau anak-anak itu kalau dia berbagi kita ngomong apa? Baiknya dia. Jadi kadang di pikiran kita berbuat baik itu adalah berbagi. Seperti itu. Dan di sini saya menemukan bahwa kebaikan berbuat baik itu adalah dalam bentuk positif, perkataan yang santun, niat yang tulus, kebahagiaan, membawa kedamaian, serta memberi maaf bagi orang yang bersalah. Dan masih banyak lagi, tapi ini yang saya dapatkan bahwa ternyata berbuat baik itu banyak. Kita ngomong jujur aja atau santun kepada orang itu sudah salah satu perbuatan yang baik. Karena apa? Perbuatan baik itu pasti menyenangkan. Kalau kita ngomong yang kasar pastinya tidak menyenangkan, berarti itu bukan perbuatan yang baik. Jadi mari kita mau berbuat baik dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak berbuat baik, orang tidak akan tahu kita berbuat baik. Supaya orang tahu kebaikan dalam hidup kita, mari kita lakukan kebaikan. Saya sering kalau ibu-ibu bercanda salaman, ayo senyum katanya. Kadang ibu-ibu bercanda, saya salamnya itu seperti ini. Memotivasi sesuatu yang baik, yang positif. Itu adalah satu kebaikan. Di sebelah kita aja katakan senyum itu ibadah. Nah, buat kita juga pun kalau orang senyum pasti kita juga senang. Jangan sampai kita pulang gereja kita, kenapa ibu itu tadi ya, masa aku senyum dia enggak senyum. Mungkin seperti itu, kita enggak tahu apa, mungkin ada masalah dan sebagainya. Tapi kita mau belajar dalam hidup kita berdampak yang baik. Membawa dampak yang positif melalui hal-hal yang kecil dalam hidup kita. Kemudian salah satu yang kedua saya mau katakan bahwa dampak positif yang harus kita bawa sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan adalah rendah hati dan saling melayani. Saya mau ambil di sini kata rendah hati. Sebelum kita baca ayatnya, bukan perumpamaan tapi ada perkataan orang membahas seperti ini. Binatang yang paling tidak atau hewan yang paling tidak rendah hati itu adalah ayam betina. Kenapa sampai ayam betina? Bukan ibu-ibu betina yang lain. Sudah ketawa duluan. Ayam betina, kenapa dia dikatakan hewan yang paling tidak rendah hati? Dia sombong. Karena ketika dia bertelur hanya sebutir, bisa satu RT orang dengar suaranya. Baru satu butir itu. Dia bertelur, kalau kita yang berasal dari kampung pasti tahu. Pernah pelihara ayam betina di rumah, kalau dia bertelur dia pasti akan bunyi, berisik dia. Seperti itu. Dan kalau katakan dia enggak rendah hati, baru satu aja telurnya. Kalau kita bawa ke dalam rohani, kadang kita melakukan satu perbuatan baik sudah membuat kita apa? Orang bilang udah berisik, udah ngomong, kalau bukan saya, itu karena saya, kalau bukan aku yang bantu, kalau bukan aku yang buat, itu mungkin baru satu yang kita buat. Dan hewan yang paling rendah hati menurut daripada penelitian yang ada adalah hewan yang dia diam-diam mencari kesunyian, dia pergi ke pinggir pantai, dia mencari kesunyian, dia menggali. Kemudian dia bertelur bisa lebih dari 100 telur, tapi dia diam.
Terima kasih. Siapa yang tahu hewan apa itu? Ya? Penyu. Dia nggak pernah berteriak, hai aku mau bertelur banyak. Tidak. Penyu itu dia diam, dia mencari kesunyian sepi di pinggir pantai malam kadang ya. Dia menggali. Ketika dia selesai bertelur yang banyak, dia kembali ke dalam laut. Seperti itu. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mau seperti Ragi tadi. Berbuat berdampak yang baik tapi bekerja dalam kediaman. Artinya dia diam-diam, tidak berisik tapi dia berdampak. Apa yang kita bawa dalam hidup kita? Adakah kita berdampak seperti ayam betina atau seperti penyu? Coba kita ngomong ke kiri kanan kita. Kamu betina tahu? Kamu ayam betina atau kamu penyu? Ada yang ya kembali kepada diri kita sendiri. Mengajarkan kita seperti ini. Saya pun ketika membaca cerita ini, oh iya benar. Kadang kita baru membantu satu kali kita sudah terlalu bangga dan membawa itu membuat kita sombong. Lihat saya berbuat ini. Coba lihat saya kemarin kalau bukan saya nggak bisa jadi dan sebagainya. Tapi ada orang yang diam-diam. Tenaganya, pikirannya tanpa diminta bantu dia bisa bekerja, melakukan banyak hal. Seperti penyu yang diam-diam tapi dia bisa memberikan banyak telur, banyak dampak buat banyak orang seperti itu. Dan itu pun terjadi. Saya melihat bahwa itu terjadi di gereja kita, puji Tuhan. Ada banyak dampak-dampak positif yang ada. Saya mau katakan bahwa diam-diam ternyata ibu-ibu Bethesda sudah punya grup nyapu gereja. Nah itu yang hal yang luar biasa. Diam-diam ibu-ibu juga bisa apa? Menyisihkan berkatnya untuk para pelayan, itu adalah satu dampak yang luar biasa. Coba tanya pemain tamborin, pernah nggak mereka tahu siapa yang bawa makanan kalau hari Minggu? Kalau bukan orang tua mereka pasti mereka nggak tahu, kita nggak tahu. Karena nggak ada ibu-ibu yang pasti di depan gereja, oh kami loh yang bawa snack hari ini. Nggak ada, semua pada diam-diam. Dan itu adalah dampak yang luar biasa dalam pengiringan kita. Itu luar biasa bagi kita. Dampak yang luar biasa menyapu itu adalah suatu pekerjaan yang orang mungkin apa sih cuma sapu gereja. Tapi itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Kalau kita mau berdampak sedang jemaat, kalau kita enggak semua hari Minggu enggak nyapu, sama katakan kalau kita mau berdampak baik, mari pulang bawa sampah kita dari gereja. Jangan tinggalkan. Karena saya mau ngomong, kalau kita mungut sampah yang paling menjijikkan itu tisu. Iya. Karena apa? Kadang kan kita nggak tahu orang itu mungkin sakit atau di situ ada ludah dan sebagainya. Jadi kita mau belajar berdampak yang baik dari hal yang kecil. Mari mulai hari Minggu kita bawa sampah kita pulang. Di depan gereja ada tong sampah yang gede. Bisa kita buang dan sebagainya. Seperti itu. Dampak yang baik. Seperti itu. Malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan selalu berikan waktu yang baik buat kita untuk beribadah. Mari kita juga mau membawa hidup kita lebih berharga di hadapan Tuhan. Dengan menghasilkan dampak-dampak yang baik dalam hidup kita. Tidak perlu mungkin kita berkoar-koar. Ini saya, itu saya, ini saya. Tapi kalau kita mengerjakan dengan tulus hati, itu berharga di hadapan Tuhan. Talenta apapun yang kita pakai, kita saling melayani. Tuhan itu perhitungkan semuanya. Dan mungkin kita berkata, saya kan gak bisa ini, gak bisa itu. Banyak hal yang dapat kita lakukan. Dampak yang kita lihat bahwa, oh itu yang luar biasa. Mungkin sebagian sidang jemaat gak tahu juga ya. Kalau abang tuh setiap hari Minggu jam berapa dia datang. Ke ibadah rumah tangga tuh jam berapa dia datang. Dan mohon abang kalau sudah lewat dari bulan 8, jangan berubah ya bang ya. Nanti kalau sudah ada anak jangan berubah bang karena terlambat datang ke gereja. Tuhan Yesus tidak berubah, pasti abang juga tidak berubah selamanya. Amin. Iya.
Itu nggak nyampe, udah sampai hari Minggu tante, karena itu hari Selasa. Jadinya banyak hal yang kita lakukan, tidak perlu berkoar-koar. Abang nggak pernah ngomong, jemaat saya datang loh jam 9 di gereja. Karena saya lihat, karena kadang saya belum mandi dia udah berangkat. Dan itu adalah sesuatu hal yang positif. Diam, tidak pernah berisik, tapi itu berdampak luar biasa. Melakukan banyak hal yang luar biasa. Jadi mari kita sidang jemaat yang ada, kita mau belajar semua pada malam hari ini. Hal terkecil apapun, mari kita mau belajar dengan senang hati. Terima kasih buat ibu-ibu yang sudah berbesar hati, bukan berarti bapak-bapak tidak berdampak, tidak. Itu kan rezekinya dari bapak-bapak mengalir ke ibu-ibu dan disalurkan kepada para pelayan. Dan bersyukur, itu dampak yang luar biasa. Amin. Dengar bapak-bapak, nanti sekali-sekali bapak-bapak ngumpul kata Bapak Gembala lap kaca gereja. Haleluya. Persiapan tanggal 25 boleh. Ya. Seperti itu. Jadi kalau kita saling melayani, saling rendah hati satu dengan yang lain, pasti ada sukacita. Pasti kita tidak akan ngomong, coba lihat itu, nah, coba. Enggak. Tapi kalau kita semua pada tahu rendah hati saling melayani satu dengan yang lain, pasti kita akan bersukacita. Bergurau, senang. Karena apa? Tuhan bersama dengan kita. Kita membawa dampak yang positif, amin. Amin. Mungkin kita katakan, wah kalau kita lihat sosmed sekarang ya, banyak orang berlomba-lomba memperlihatkan kebaikan yang mereka buat. Tidak salah. Kalau kita belum mampu untuk di tahap-tahap seperti itu, mari kita banyak-banyak berdoa kiranya tahun depan atau minggu depan, bulan depan, ada dampak positif juga yang kita bawa dalam hidup kita. Kita rindu kiranya semakin hari Tuhan semakin mempersatukan kita jemaat Bethesda yang ada. Untuk selalu mengangkat pelayanan yang ada. Dan kita percaya bahwa semua itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak hal yang dapat kita lakukan dampak dalam setiap hidup kita. Saya belajar karena apa? Kalau semua yang biasa lihat di SW saya, kalau bukan masalah makanan, kehidupan di lingkungan atau di komunitas seperti itu. Biasanya kalau enggak lagu-lagu rohani. Nah, ketika saya posting lagu rohani di SW itu bukan berarti semua itu pas dialami. Tidak, tapi kadang kita, karena saya belajar seperti ini. Ada seseorang yang dia muslim, dia ngomong sama saya kayak gini. Kak Emel, saya senang loh lihat SW-nya, kenapa jarang-jarang lagi sekarang lagu-lagunya itu enak. Jadi saya ngomong dalam hati, dia kan muslim. Nah yang biasa saya bagikan di situ kan lagu rohani. Nah jadi saya belajar ternyata ada juga dampaknya. Kita memberikan hal-hal yang positif di sosmed kita. Dampaknya bagi orang lain, dia muslim. Dan kita senang kalau kadang orang kasih tanda lope di situ. Puji Tuhan berarti orang itu terberkati dan sebagainya. Kita posting yang lucu malam tadi ada Dimas enggak? Ketika dia di botak tadi malam kami di situ ketawa, banyak yang pas lihat status banyak chat masuk. Bahagia kita juga. Maksudnya kita membagikan sesuatu yang bukan untuk melecehkan tapi untuk kebahagiaan kita bersama seperti itu. Dan biarlah kiranya ke depannya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin setia di hadapan Tuhan. Dan satu hal, saling melayani, rendah hati. Kita baca dulu ayatnya. 1 Petrus 4 ayat 10. Minta tolong kalau ada yang dapat 1 Petrus 4 ayat 10. Kemudian nanti satu orang Efesus 4 ayat 2. 1 Petrus 4 ayat 10. Amin. Efesus 4 ayat 2.
Amin. Puji Tuhan, hendaklah kamu saling rendah hati, saling melayani, dan dalam hal saling membantu. Banyak hal yang dapat kita lakukan dalam pengiringan kita. Ada yang lemah kita bisa kuatkan, ada yang berduka kita bisa beri penghiburan, ada yang bermasalah kita bisa saling mendoakan. Itu adalah satu tanda bahwa kita bisa dapat memberi manfaat atau dampak yang baik bagi semua orang, bagi setiap orang yang ada, terutama dalam lingkungan kita, Bethesda Family yang ada. Saya percaya bahwa hari demi hari ada tujuan kita mengiring Tuhan. Hari demi hari ada yang ingin kita timbulkan dari setiap pengiringan kita kepada Tuhan. Mari kita belajar berbuat baik. Senyum kiri kanan, bukan juga senyum yang kelewatan, nanti beda lagi ya ceritanya seperti itu. Tapi senyum membawa berkat. Puji Tuhan. Kemudian apa lagi? Saling menghargai satu dengan yang lain, menghormati satu dengan yang lain. Dan satu hal, mari kita berdiam diri banyak di hadapan Tuhan. Maka banyak hal-hal yang luar biasa Tuhan akan buat dalam hidup kita. Mari kita belajar dalam kehidupan kita, jangan seperti ayam betina tadi baru satu kali bertelur sudah bisa satu RT dengar kokok-kokokannya itu dan sebagainya. Tapi kita mau belajar memberi manfaat dampak yang banyak dalam pengiringan kita agar Tuhan senantiasa tetap memakai dan melindungi dan menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu, malam hari ini firman Tuhan saya tidak bawa lebih jauh. Kita mau belajar bersama-sama bahwa Tuhan itu ada dan selalu ada dalam hidup kita. Kembali tanyakan pujian tadi bahwa aku ada hari ini. Semua karena Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Sebelum kita berdoa, saya merasa sangat diberkati dengan ibadah kita Bapak Ibu. Karena mulai hari Minggu ya, habis kita ibadah, kami 3 kali ibadah. 2 kali ya ibadah. Hari Senin kita 2 kali juga ibadah di rumah teman. Besok lagi kami ibadah lagi Bapak Ibu. Kami tadi seminar dengan Glenn, dengan Samuel, kami sangat diberkati di sana. Seperti tadi email katakan ada 2 yang ditanya pendeta itu. Apa doamu secara pribadi kepada Tuhan gitu ya. Coba tuliskan. Karena kita semua pendeta. Yang kedua, apa yang kau kehendaki dari jemaat yang sedang kau layani hari ini. Diskusikan dengan teman di sebelah. Hanya saya tulis gitu, Tuhan, saya mau melayani seperti yang Tuhan mau karena di Alkitab ada tertulis, Tuhan aku sudah melayani, aku ngusir setan, aku sudah bernubuat, aku ini, aku itu, tapi terakhir bilang, aku tidak pernah kenal kamu. Saya bilang sama teman tuh kayak gitu, aku pingin supaya nanti di akhir aku melayani, Tuhan kenal aku begitulah. Jadi aku mau ingin bangun hubungan yang baik dengan Tuhan.
Lalu teman katakan lagi, apa yang dia rindukan sebagai pelayan Tuhan, begitu teman-temannya. Ini kita berbagi sedikit sebelum kita berdoa. Lalu yang kedua, apa yang kau kehendaki dari jemaat yang kau layani itu? Teman itu lagi bilang, jemaat kami itu besar betul Bapak. Jadi satu rayon itu saja sekian banyak. Jadi karena banyak yang tidak saling mengenal. Dan kadang-kadang ya itu tadi ada permasalahan dalam jemaat, wajarlah itu katanya karena jemaatnya besar. Jadi dia ingin supaya jemaat itu saling berangkulan, begitu dibilang. Aku dengar kata-katanya, iya ya, ini doa seorang yang dewasa ya. Dia merindukan semua anggota gereja itu kan saling menghargai, seperti firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini. Lalu saya bilang, saya merindukan jemaat yang saya layani itu besok masuk surga, saya bilang gitu. Sebab itulah prestasi saya sebagai hamba Tuhan. Kalau saya bisa mengajari mereka mengerti kehendak Tuhan dan mereka diberi Tuhan kemampuan untuk menjalani, melakukan kehendak Tuhan. Lalu dia komentari, iya ya Pak ya, kalau jemaat itu cuma tahu firman Tuhan seperti orang Farisi, seperti ahli Taurat yang capek ya pendetanya, gak tahu lakukan firman Tuhan tapi ngerti banyak firman Tuhan kok, di komentarnya kayak gitu. Saya sangat diberkati. Tadi ada anak pendeta di Tenggarong itu Bapak Ibu ya, kemampuan berbahasa Inggrisnya cukup bagus. Jadi dia yang menerjemahkan. Saya sangat kagum luar biasa anak-anak sekarang ya. Itu dulu bapaknya mentor saya, jadi saya sangat dekat dengan beliau. Habis acara tadi saya, luar biasa, Tuhan berkati, kita support dia seperti itu ya. Luar biasa ya, anak-anak yang dulu kita tidak perhitungkan, sekarang dia jadi translator gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya sangat diberkati. Jadi lalu pembicaranya yang dari Amerika itu dia tanya, apa tadi yang Bapak Ibu tulis? Tadi Bu Pendeta juga tanya, apa tadi pelajarannya? Oh ini bukunya, saya kasih bukunya. Memang itulah harapan-harapan kita sebagai pelayan Tuhan. Bagaimana kita, karena tadi semua pendeta ya kan, bagaimana kita mengerti isi hati Tuhan dan kita melayani menurut maunya Tuhan ya. Gak asal-asalan begitu. Suka-suka beta kayak seperti sering anak-anak contoh kan. Kok kamu ngatur saya? Ya suka-suka saya. Jadi dia mau sebagai pelayan Tuhan kita melayani seperti hatinya Tuhan, seperti itu ya teman-teman. Saya pun sangat tersentuh tambahan-tambahan seperti itu. Melayani kalau dengan pengetahuan maka itu terkena juga dengan pengetahuan, berbenturan dengan pengetahuan. Tapi kalau melayani dari roh, dari hati, maka itu menyentuh hati. Makanya itu juga menjadi doa kami sebagai hamba Tuhan bahwa kebenaran firman Tuhan disampaikan dari hati supaya diterima oleh hati yang baik. Sebab kadang-kadang kalau kita berkhotbah dengan pikiran kita seperti itu akan dari pikiran jasmani itu bisa membuat kita bertabrakan gitu ya. Tapi kalau dari hati itu kan pasti mengena dan membawa damai sejahtera. Walaupun itu melukai, tapi melukai seperti dokter ya. Operasi itu kan melukai untuk hal yang baik ya. Terima kasih Ibu Email yang sudah bawa firman Tuhan buat kita. Mungkin tidak kelihatan apa yang kita buat dan Tuhan pun mau seperti itu. Karena dengan kita saling menonjolkan perbuatan kita, maka kita akan kelahi di gereja. Kamu apa sih yang kamu buat di gereja ini? Mulai kapan kamu di gereja ini? Kamu duluan daripada aku, jadi kita bagus mungkin seperti Penyu tadi ya, diam-diam banyak yang dia buat. Daripada berkokok-kokok cuman satu, hasilnya Emel ya. Makanya ribut di kampung itu seperti itu rupanya ya, kan saya pernah tinggal di desa juga. Ini ayam ini calon dipotong, ini ribut betul. Tapi memang semua ayam kampung seperti itu ya. Memang mereka kampungan. Mari kita jadi anak Tuhan yang baik. Semua kita bisa buat. Abang saja sampai senyumnya abangnya tambah. Abang kalau saya lihat senyum itu saya jadi tambah semangat. Coba ibu-ibu senyum dulu sebentar yuk. Nanti sampai di rumah senyum lagi ya. Pas suami-suami nggak ada, supaya senyumin nanti suaminya di rumah supaya
damai sejahtera Tuhan melimpah dalam hidup kita. Pada hari ini nyanyi lagi pujian tadi, mari bersama-sama kita berdiri sadari bahwa kalau Tuhan masih izinkan kita hidup, ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kalau dan jemaat Tuhannya. Ada hari ini, mari kita syukuri. Salah satu pun hari ini kita ada karena Tuhan mau perbaiki hidup kita, supaya nanti pada akhirnya sangat indah dan bertambah baik. Belum selesai Tuhan berkarya dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Hati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sekali lagi katakan pada hari ini. Hari ini. Nanti Ibu Yuni Fitri berdoa buat kita semuanya. Baik baik. Semua yang ku alami selalu ku lewati. Kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan. Kasih Tuhan seperti Indahnya kasih Tuhan. Pelangi sehabis hujan. Haleluya. Luar biasa kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Memberikan kami kekuatan Bapa. Pada malam hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Biarlah kami Tuhan bekerja bukan karena kekuatan kami Tuhan. Biarlah kami bekerja Tuhan hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Bapa yang baik, firman-Mu di malam ini luar biasa Tuhan. Kami tidak ingin Tuhan berkoar-koar dengan kebaikan kami Tuhan. Tapi kami ingin diam Tuhan. Biarlah Tuhan yang menilai kebaikan kami. Biarlah Tuhan yang tahu apa yang menjadi isi hati kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kiranya Engkaulah yang beracara dalam hidup kami Bapa. Bapa yang baik, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami Tuhan. Bukan hanya kami mendengar Tuhan, tetapi kami bisa melakukannya. Dan juga Engkau berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan yang telah memberikan kami Tuhan penjelasan tentang firman-Mu di malam hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan lebih lagi Bapa. Berkati Tuhan apa yang menjadi kebutuhan hidupnya Bapa. Engkau selalu memberkati hamba-Mu ini kemanapun mereka pergi Tuhan. Engkau dahului perjalanan hidup hamba-Mu ini Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan kabulkan Bapa. Kami terlalu yakin Tuhan, tangan Tuhan tidak terlalu pendek Tuhan untuk memberkati Tuhan hamba-Mu ini. Bapa yang baik, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini Tuhan semakin hari semakin diberkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang tiba saatnya Bapa. Kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Seberapa yang kami bisa berikan Engkau berkati Tuhan. Dan juga yang belum dapat juga memberi Tuhan Engkau berkati Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami alaskannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kelanjutan ibadah kami juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Sambil korban persembahan dijalankan, kita angkat pujian yang berkata, Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi
Tuhan memberkati setiap persembahan kita pada saat malam hari ini. Kita akan masuk ke dalam pengumuman. Besok hari Rabu ada ibadah Rabu Ceria atau ibadah anak-anak sekolah minggu untuk Rayon Haji Saleh di tempat adik Mateo dan Jeff, dan juga di Harapan Baru di tempat adik El Shaddai. Hari Kamis kita ya ada ibadah wanita jam 5 sore di tempat Mama Jennifer ya, untuk ibu-ibu dan kita semua yang wanita. Hari Jumat ada doa dan juga latihan untuk para pelayan, dan tidak tertutup untuk seluruh jemaat yang ingin hadir dalam doa pada hari Jumat di gereja jam 19.30 atau jam setengah 8 malam. Hari Sabtu ada ibadah Youth and Teens atau pemuda remaja di gereja jam 7 malam. Hari Minggu kita sama-sama berada di gereja jam 10 untuk ibadah raya pertama dan ibadah raya kedua jam 7 malam. Ada tambahan dari Bapak Ibu Gembala? Baik, jika tidak ada, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita. Sungguh besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita, hingga boleh saat ini acara kita boleh berjalan dengan lancar. Sungguh besar pengorbananmu bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh besar tadi, supaya Tuhan yang akan menolong mengabulkan kerinduan mereka. Pun kita semuanya mungkin ada beban, perlu bahan doa, bantuan doa. Mari kita angkat tangan kita. Nanti keluarga berlutut di sini. Mari hamba-hamba Tuhan akan doakan mereka. Nyanyi lagi pujian tadi. Sambil semuanya mari kita angkat tangan kita.
kami merasakan keindahan kasih Tuhan. Sudah menjadikan kami menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kami ditebus, diselamatkan menjadi milik kepunyaan Allah itu sendiri. Kami menyembah-Mu Tuhan malam ini sebagai orang-orang percaya, umat-umat yang sudah Engkau tebus bersehati, memohon belas kasihan Tuhan buat keluarga umat-Mu di tempat ini. Lihat, perhatikan umat-Mu ini Tuhan datang merendahkan hati mereka, memerlukan pertolongan bimbingan Tuhan di dalam mereka menjalani hari-hari hidup ke depan yang sungguh terbatas pengetahuan kami sebagai manusia, tapi kami punya Bapa yang baik. Sebab itu malam ini pakai tangan kami hamba-hamba-Mu jadi saluran berkat, agar berkat-berkat Tuhan, hikmat, marifat, pengetahuan, iman, harap, dan kasih mereka semakin bertumbuh mengenal rencana Tuhan yang indah. Dalam nama Yesus Kristus, anugerah Tuhan melimpah tercurah menuntun langkah-langkah hidup Bapak Ibu. Kami berkati dalam nama Yesus Kristus. Berikan yang terbaik, terindah bagi keluarga ini. Semua yang mereka rencanakan, berkati Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, buat sehat, kuat, menjadi penghiburan bagi keluarga. Kami berkati dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kali lagi serahkan keluarga ini dalam tangan anugerah-Mu. Pekerjaan, kepala rumah tangga, semua program-program kehidupan selanjutnya, anak-anak yang bersekolah, orang tua di kampung halaman pun Tuhan, sertai lindungi, jaga, berkati mereka semuanya dengan berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, teguhkan iman, harap, dan kasih mereka. Terima kasih Tuhan baik, jaga rumah ini pagi hari dengan pagar anugerah-Mu, jadi kesaksian bagi tetangga ini bahwa Yesus Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, ada bersama dengan mereka. Buat mereka berhasil dalam hidupnya supaya Tuhan dimuliakan. Kami semua yang sudah datang malam ini kenal pribadi lepas pribadi. Tuhan, Kau pengharapan kami. Kau sanggup bawa kami ke hari depan yang penuh dengan harapan. Buat hidup kami bertambah baik dan lebih baik lagi. Sampai pada akhirnya kami bertemu dengan Tuhan, sumber segala kebaikan. Pengorbanan, kesetiaan jemaat-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan, perhitungkan semuanya, kembalikan berkat berlipat-lipat kali ganda. Ikat kami jemaat-Mu dalam tali kecintaan-Mu. Tumbuhkan firman-Mu di hati kami Tuhan. Tidak sekedar menjadi teori yang kami pelajari, tapi kami mau praktekkan dalam kehidupan ini. Lewat itu Tuhan dimuliakan dan disenangkan. Terima kasih sudah hantar kami ke tempat ini bersama-sama bawa pengorbanan, pujian, penyembahan. Sudah terima pengajaran kebenaran yang akan bertumbuh di hati kami. Biar memperbanyak pujian untuk kemuliaan bagi Tuhan. Antar kami di perjalanan, tibakan di rumah kami dengan tidak kurang suatu apapun. Kami bawa damai sejahtera terus menyertai sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, temukan lagi kami di jam-jam ibadah. Bersama-sama kami memuliakan Tuhan. Segala pujian hormat bagi-Mu Bapa yang penuh kasih. Engkaulah sumber damai sejahtera, sumber segala-galanya. Kau akan berikan berkat limpahan anugerah-Mu bagi yang berkenan kepada Tuhan. Ini kami umat yang berkenan, yang sudah melakukan kehendak-Mu, akan ditimpa dengan tangan anugerah-Mu. Sebab itu semua jemaat yang diberkati Tuhan, bila nanti pulang dari tempat ibadah ini adalah kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa. Kita kasih sayang Yesus Kristus terus menyertai, memberkati kita, kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya menyemangati kita, membimbing, menguatkan kita terus maju dalam menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami semua, berkati rumah tangga ini. Selesaikan ibadah kami malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.